Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para sahabat bias yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah di antara keistimewaan di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Qur'an adalah sebuah keistimewaan yang besar di bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 dan 30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah dan mendirikan salat dan berinfak, menginfakkan apa yang kami rezekikan kepada mereka, sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah menyebutkan orang yang membaca Al-Quran, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu sedang mengharapkan pahala yang lan tabur, tidak akan pernah merugi. Sedang melakukan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahum ujurahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ujurahum, pahala mereka, dan menambah dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Hadirin sekalian dirahmati Allah, para ulama menjelaskan ayat ini disebut dengan ayat Qurra, ayat yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Yaitu Allah sebutkan di sini, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Subhanallah. Perdagangan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa tilawah itu ada dua. Ada tilawah hukmiyah dan ada tilawah lafdiyah. Tilawah hukmiyah, yaitu tilawah membaca hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, memahaminya. Itu tilawah hukmiyah. Ini merupakan sebuah kebaikan yang besar. Yang kedua, tilawah lafdiyah. Ini membaca lafaz Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini juga merupakan sebuah kebaikan yang sangat besar. Kedua-duanya mesti dilakukan oleh seorang muslim dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Kita akan membahas tilawah lafdiyah. Tilawah yang membacakan lafaz Al-Quran dan keutamaan yang terdapat di dalamnya. Hadirin dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Allah sebutkan orang yang belajar Al-Quran, belajar membacanya secara lafaz, belajar mengajarkannya kepada orang, mengajarkan Iqra, mengajarkan alif ba ta tha kepada manusia. Mereka lah orang-orang yang terbaik. Orang-orang yang terbaik dalam pengajaran. Kemudian diantaranya Nabi SAW pula bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, mathalul utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Nabi menyebutkan permisalan, dan betapa banyak Nabi menyebutkan permisalan untuk mengajarkan para sahabatnya dan kita semua. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti sebuah buah jeruk. Bagaimana buah jeruk? Rihuha thayyib, baunya enak dan rasanya pun enak. Baunya enak, rasanya pun enak. Baunya harum, rasanya harum. Ini orang beriman yang membaca Al-Quran. Kemudian Nabi menyebutkan selanjutnya, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Dan permisalan orang beriman yang tidak membaca Quran. Dia beriman tapi dia tidak rajin membaca Quran. Dia tidak rutin membaca Al-Quran. Sesekali saja. Kata Nabi SAW, kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha ul. Seperti tamrah, seperti kurma. Gak ada baunya. Kurma, kita kalau mencium kurma tidak ada baunya. Tidak seperti jeruk. Baunya semerbak. Tapi rasanya harum. Rasanya manis, ya, rasanya kurma manis. Begitulah orang beriman yang tidak membaca Al-Quran. Dan Nabi menyebutkan selanjutnya, wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Dan permisalan orang-orang munafik yang mereka membaca Al-Quran. Orang munafik tapi baca Quran. Ini pun berbeda dengan orang munafik yang tidak baca Quran. Walaupun sama-sama munafiknya. Kata Nabi SAW, seperti roihanah, seperti kalau kita daun kemangi. Bagaimana daun kemangi? Rasanya tidak ada, akan tetapi baunya harum. Rasanya tidak ada, tapi baunya harum. Karena dia munafik, tapi dia membaca Al-Quran. Dan permisalan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, seperti hamdolah, sebuah buah yang rasanya pahit dan baunya pun tidak enak. Ya. Orang munafik tidak membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang munafik yang membaca Al-Quran. Demikian pula, Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Demikian keutamaan membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an secara lafdiyah. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan untuk melanjutkan apa manfaat atau apa hikmah kita membaca Al-Qur'an secara hukumnya.
mengaplikasikannya dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam.